hingga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Urada masyaka namaya nanamu, haleluya. Bapak, kami bersyukur bahwa setiap kali kami diingatkan oleh firman-Mu, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita mendengarnya ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami menerimanya Tuhan. Karena setiap kali kami beroleh kesempatan dan anugerah untuk kami pergi ke rumah Tuhan, kami dibekali, kami diperlengkapi, kami diurapi, kami dibentuk oleh kuasa firman-Mu, kami dilawat oleh hadirat-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, semakin diperbaharui manusia batiniah kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di rumah-Mu. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah itu yang terus menjadi satu prinsip kehidupan kami Tuhan. Sambil kami terus berjaga-jaga untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, untuk mengangkat kami gereja-Mu, untuk Engkau bawa ke rumah Bapa di sorga. Hamba berdoa terus berharap kepada-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun atas jemaat-Mu di tempat ini, di wadah-Mu ini Tuhan. Biar ketika Engkau datang, jemaat di tempat ini kedapatan siap untuk diangkat ya Tuhan. Hamba berdoa tidak ada satupun jemaat yang tertinggal. Sebagaimana Abraham juga meminta kepada Tuhan, Tuhan sekiranya ada 10 orang benar saja di kota Sodom dan Gomora, masakan Engkau akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora Tuhan? Itulah penawaran, itulah permintaan Abraham yang terakhir dalam doa syafaatnya kepada Engkau Tuhan. Di saat itu pun Engkau mengabulkan doa Abraham. Ya Abraham, kalau aku melihat 10 orang benar saja ada di kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Namun sayang, Sodom dan Gomora tidak didapati ada 10 orang benar. Dan akhirnya Tuhan harus menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Hamba meminta Tuhan, seperti memberanikan diri seperti Abraham meminta. Perkenanan atas umat-Mu di tempat ini. Hamba enggak berani untuk bicara soal jumlah berapa orang benar di tempat ini Tuhan. Tapi biarlah perkenanan-Mu, kemurahan-Mu saja Tuhan, belas kasihan-Mu saja Tuhan, yang hamba minta daripada-Mu Tuhan. Sekalipun kami seringkali meremehkan kasih karunia-Mu, kami menganggap sepi kasih karunia-Mu, keselamatan, pengorbanan-Mu Tuhan, namun tetap hamba memberanikan diri untuk meminta belas kasihan untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah terlalu baik bagi kami. Sekarang lawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Bawa kami semua berjumpa dengan kuasa firman-Mu saat ini Tuhan. Buka pikiran dan mata hati kami, terangi mata hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau mau dari firman-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami menolak segala bentuk pekerjaan-pekerjaan si jahat, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang hendak mencuri firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Sekarang bebaskan, lepaskan kami dari segala apa yang kami gak sadari. Biarlah sepenuhnya Engkau berdaulat atas tempat ini, atas hidup kami, atas hati kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Kita siap untuk firman Tuhan berkata bersama. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Ya, anak-anak sekolah minggu bisa mulai
untuk mempersiapkan diri untuk nonton Superbook ya. Nanti mulai minggu pertama Februari kita mulai lagi untuk anak-anak sekolah minggunya, kita akan jadwal lagi secara bergiliran untuk para pengajar-pengajarnya, para guru-gurunya ya. Nah, kita siapkan dulu satu ayat pembukaan saudaraku di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-16 ya. Keluaran 33 ayat yang ke-16 ya. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya oleh pendengaran oleh firman Tuhan ini yang kita baca, kita dengar, iman kita tumbuh, iman kita bangkit gitu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali buat Juni dan juga Fitri ya, setelah pulang kampung bisa hadir bersama kembali, Tuhan memberkati ya. Juga untuk saudaranya Fitri dan Fani ya, shalom ya. Oke, yuk kita baca bersama-sama Keluaran 33 ayat 16. 1, 2, 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini ya. Jadi saudaranya adalah orang-orang yang beruntung. Amin saudaraku ya. Beruntung kenapa? Karena saudara adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apa beruntungnya Pak? Iya beruntung, karena ketika saudara percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini beroleh kuasa untuk diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita ini menjadi ahli waris kerajaan surga, mewarisi surga. Keselamatan sudah diberikan kepada Tuhan. Namun kita nggak cukup hanya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saja, tetapi kita perlu mengerjakan, mempertanggungjawabkan, menyelesaikan tugas-tugas kita, fungsi-fungsi kita selama hidup di bumi ini, saudara. Amin. Ya, kita mengerjakan hidup kita ini seturut dengan firman Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Itu bagian kita. Untuk apa? Untuk supaya keselamatan itu tidak hilang, supaya keselamatan yang sudah kita terima tidak menjadi sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Satu hal lagi yang mau kita bahas, apa sih keberuntungannya ketika kita itu percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Melalui Keluaran 33 ayat yang ke-16 tadi, kita bisa tahu bahwa ternyata kita ini umat Tuhan yang dibedakan. Nah, ya, dibedakan dari orang-orang dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dibedakan dari apa? Nah, pertanyaan selanjutnya kan seperti itu. Dibedakan dari apa hidup kita dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan? Ada satu hal prinsip yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Inilah yang membedakan, yaitu bahwa saudara dan saya ini punya garansi, punya jaminan. Tuhan berikan kepada kita jaminan. Ketika kita katakan menerima keselamatan itu, Tuhan berikan jaminan. Aku menjamin hidupmu. Amin, saudaraku. Nah, ini akan kita pelajari, saudara yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur ketika saya membedah kembali Alkitab yang saudara dan saya miliki. Saya mulai belajar kembali membuka dari awal, dari Kejadian pasal 1. Ya. Saya menemukan sebuah pesan yang sangat luar biasa, saudaraku. Yang ini membuat saya bersuka cita sekali. Karena ketika pertama kali kita buka Kejadian pasal 1, kitab pertama
pasal yang pertama, saya mendapatkan bahwa Tuhan memberikan sebuah jaminan, yaitu apa? Jaminan pemeliharaan. Artinya apa? Ketika saudara membaca dan menerima Alkitab sebagai firman Tuhan, ini adalah firman Tuhan ini, saudara menerima jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan menjamin bahwa hidup saudara dipelihara. Tuhan mau bilang seperti ini, saudaraku, anakku. Ketika kita buka Kejadian 1, langsung Tuhan bilang, seolah-olah seakan-akan Tuhan bilang, ketika kita buka Kejadian 1, anakku, ingatlah Kejadian 1 ini. Ada jaminan pemeliharaan dalam hidupmu ketika engkau percaya dan menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya apa? Buktinya, kalau saudara lihat, manusia diciptakan pada hari yang keberapa? Halo, manusia diciptakan hari keberapa, saudaraku? Hari ke-6. Saudara bisa bayangkan kalau manusia diciptakan pada hari pertama. Ayat pertama Kejadian 1 berkata seperti ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan selanjutnya, bumi ini masih kosong, gelap gulita, belum berbentuk, gak ada apa-apa. Tuhan belum menciptakan waktu di situ, waktu belum ada, kekekalan waktu itu. Jadi saat itu adalah kekekalan, waktu kekekalan, bukan waktu-waktu yang tetap yang berganti seperti sekarang. Sampai sekarang kita ada tahun 2021. Sebelum ada segala sesuatu adalah kekekalan, dan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah kekekalan itu. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di hari pertama, tadi pada mulanya belum ada waktu, karena Tuhan belum menciptakan waktu, belum menciptakan masa-masa yang tetap, yang berganti dari tahun ke tahun. Pada hari pertama Tuhan menciptakan terang. Amin. Ya. Hari kedua Tuhan menciptakan kembali segala sesuatunya, alat-alat benda-benda penerang. Ya, kemudian Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan binatang-binatang baik di air, baik di darat, baik di udara, saudaraku. Tuhan ciptakan semuanya lebih dulu. Sebelum segala sesuatunya disiapkan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Setelah semuanya tersedia, setelah semuanya ada, dari hari pertama sampai hari ke-5, hari ke-6 Tuhan baru menciptakan manusia. Sehingga ketika manusia ada, semuanya sudah ada, semuanya sudah tersedia. Tuhan pelihara umatnya, manusia. Inilah jaminan pemeliharaan yang saudara terima dari Tuhan. Saudara menjamin bahwa ketika saudara dan saya percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan berkata seperti ini, nah, jangan takut, jangan khawatir akan apa yang menjadi kebutuhanmu, keperluanmu. Aku ini Allah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu Allah yang menyediakan. Sudah percaya nggak bahwa Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Jehovah Jireh? Ingat peristiwa ketika Abraham ada di Gunung Moria membawa Ishak untuk mengorbankan Ishak bagi Tuhan. Ketika hendak Ishak mulai dieksekusi, ada suara yang tiba-tiba mencegah Abraham. Abraham, cukup, hentikan. Aku sudah tahu imanmu. Aku mengerti, aku percaya. Engkau terbukti, engkau layak menerima gelar sebagai bapa orang beriman. Sekarang lihatlah ke belakang. Di sana ada anak domba yang tertambak. Ambillah anak domba itu, gantikan sebagai ganti dari Ishak. Dan di ayat Kejadian 22 itu yang mengisahkan tentang pengorbanan Abraham kepada pengorbanan
Ishak, ya Ishak yang dikorbankan. Tuhan menulis di Kejadian 22 itu melalui Musa. Musa menuliskan bahwa di atas gunung Tuhan, di Gunung Moria waktu itu, di mana Ishak dikorbankan, hampir dikorbankan, dikatakan di atas gunung Tuhan itu Allah menyediakan. Allah Jehovah Jireh. Dalam bahasa aslinya itu Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Amin, saudaraku. Apakah saudara masih khawatir, masih takut akan hari depan saudara, akan apa yang akan saudara makan, minum, dan pakai? Semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya itu dikejar, yang dikhawatirkan oleh orang-orang dunia. Tetapi seharusnya saudara dan saya yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang mengerjakan keselamatan itu, seharusnya kita nggak perlu khawatir dan takut lagi. Katakan kiri kanan, jangan khawatir, jangan takut. Amin, saudaraku. Ketika saudara khawatir dan takut, coba saudara merenung dan berpikir sebentar. Iya, Kejadian 1. Pikirkan itu, saudaraku. Kejadian 1 membawa satu pesan yang sangat kuat, yaitu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menyediakan. Bagianku, kata Tuhan, adalah menyediakan semua yang kau perlukan. Lalu bagaimana jaminan itu bisa berlaku, saudara? Bagaimana jaminan itu bisa kita klaim? Seperti saudara beli alat elektronik rusak dan saudara bisa klaim, dan itu berlaku, tidak ditolak oleh pihak perusahaan maupun pihak toko. Kita bisa mengklaim jaminan itu. Kita punya kuasa, kita anak Tuhan. Tetapi ketika kita mau klaim janji itu, jaminan itu berlaku atau enggak, itu masalahnya. Nah, bagaimana supaya jaminan yang saudara terima itu bisa berlaku, bisa kita klaim kepada Tuhan? Ada tentu bagian kita, ada tentunya fungsi yang harus kita kerjakan, supaya jaminan pemeliharaan, jaminan penyediaan Tuhan itu bisa berlaku. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama, saudaraku, ya tadi dikatakan, ini poin pertama. Sebelum saya jelaskan, ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika saya membaca ini, saya merenungkan sebentar, langsung saya dapatkan hikmat. Iya ya, di bagian firman Tuhan lain, Tuhan tuh ngomong, Tuhan tuh menyampaikan kepada kita melalui Nabi Yesaya, langit ini adalah tahtaku, bumi ini adalah tumpuan kakiku. Saudara bisa bayangkan nggak ketika Tuhan ngomong langit ini tahtaku, bumi ini tumpuan kakiku, kira-kira bayangan saudara apa? Halo? Fitri, coba. Apa? Bayangan Fitri ketika Tuhan ngomong langit ini tahtaku, bumi ini tumpuan kakiku. Bayangan Fitri apa kira-kira? Nggak kebayang ya? Kalau Bu Risma ngebayangin itu gimana, Bu Risma? Tuhan memperkenalkan dirinya. Jemaat Kalijati, langit langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Kalau Bu Risma dengar berita atau seperti itu, kira-kira wah gimana tuh Bu Risma? Yang ada dalam benaknya Bu Risma apa kira-kira? Tuhan itu seperti apa kira-kira? Ya, wah dahsyat tentunya ya. Wih, langit aja tahtanya Tuhan. Saudara bisa ngukur luasnya langit. Ya. Wah, artinya apa, saudaraku? Artinya Tuhan itu sedang memperkenalkan dirinya. Aku ini maha besar. Aku ini maha kuasa. Amin. Aku ini yang berkuasa atas seluruhnya. Tidak ada yang lain. Saudara percaya nggak kalau Tuhan memperkenalkan diri seperti itu? Percaya nggak? Coba.
Pak Edi percaya nggak kalau Tuhan memperkenalkan dirinya seperti itu? Aku ini yang berkuasa atas semuanya. Aku pemilik segala sesuatunya. Percaya. Pak Andreas percaya nggak kira-kira? Percaya. Kenapa percaya, Pak? Karena dia berkuasa untuk semua milik Tuhan. Ya, karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Ya kan? Kita percaya. Amin, saudaraku. Ya. Nah, apa respon kita selanjutnya? Yang pertama tadi kita belajar bersama-sama bahwasanya yang diperlukan buat kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan adalah yang pertama, karena kita percaya bahwa Yesus yang adalah gambar Allah. Nah, ya, Yesus adalah gambar Allah. Kitab Kolose atau Filipi itu ya, Yesus adalah gambar Allah. Jadi saudara bisa melihat Allah dalam diri Yesus Kristus. Kita bisa mengenal Allah ketika kita mengenal Yesus, karena Yesus itulah Allah pencipta itu yang tadi berkata, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu yang ngomong Yesus sebelum ada kita kenal. Akhirnya ya, ketika kemudian perjanjian baru dia datang, kita mengenal akhirnya. Oh, Allah itu adalah Yesus Kristus namanya. Artinya kita harus, bagian kita adalah menerima dia, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadikan dia, Yesus Kristus yang adalah gambar Allah itu sendiri, yang adalah Allah itu sendiri. Jadikan dia sebagai Tuhan kita. Tuhan itu artinya yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan itu artinya yang memiliki hidup kita. Tuhan itu artinya yang mengendalikan seluruh hidup kita. Pertanyaannya sekarang, hari-hari ini siapa yang mengendalikan hidup saudara? Siapa yang berkuasa dalam hidup saudara? Uangkah? Harta bendakah? Kekayaankah? Pekerjaankah? Atau apa yang menguasai hidup kita? Cek hari-hari ini, apa yang menjadi prioritas hidup kita? Apakah kita memprioritaskan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan hal-hal rohani atau hal-hal dunia? Ini yang harus kita cek, yang harus kita renungkan, saudara. Amin. Ini bagian yang pertama yang harus kita kerjakan supaya jaminan atau garansi pemeliharaan Tuhan itu dapat berlaku dalam hidup kita. Biarlah Tuhan hari-hari ini yang berkuasa atas hidup saudara, yang mengendalikan, yang mengatur hidup saudara. Bukan uang, bukan kekayaan, bukan hal-hal dunia, bukan kedagingan, hawa nafsu, tetapi hal-hal kerajaan Allah. Siap saudaraku untuk yang pertama ini? Siap? Kalau sudah siap, kita lanjutkan poin yang keduanya. Kalau belum siap, ayo tata hidup kita, atur kembali, setting ulang, ditata ulang lagi hidup kita. Prioritas yang mulai melenceng, yang mulai salah, kembalikan lagi. Pikiran-pikiran yang salah, yang lebih fokus kepada duniawi, kembalikan lagi, setting lagi, tata lagi. Ibaratnya kursi ini sudah berantakan, ayo kita tata lagi, satu persatu. Demikian hidup kita. Tata kembali, atur kembali, supaya benar-benar ada di tracknya Tuhan, di jalurnya Tuhan, sehingga ketika kita mengalami segala sesuatunya, jaminan itu bisa berlaku. Tuhan, aku anakmu, aku sudah lakukan bagianku, aku percayakan seluruh hidupku kepadamu, aku berikan seluruh hidupku kepadamu. Tuhan akan terima itu jaminan itu. Ya, aku akan kerjakan bagianku, karena kau telah mengerjakan bagianmu. Amin, saudaraku. Ingat orang yang diberi karunia 2 dan 5 talenta, ketika dia mengerjakannya, dan ketika tuannya datang, tuannya berkata, sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia. Wow, ini yang saya rindu dengar
ucapan seperti itu dari Tuhan kepada saya. Ketika nanti Tuhan datang menjemput dan mengangkat saya dan saudara yang ikut terangkat. Saya rindu suatu hari nanti di kursi pengadilan Kristus. Ketika saya diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan hadiah, Tuhan berkata, "Hai Henry, engkau adalah hambaku yang setia. Engkau adalah hambaku yang baik. Aku berkenan kepadamu." Aduh, saya tuh rindu banget dengar seperti itu, saudara. Amin, saudara. Namun semua itu harus melalui sebuah ujian. Tuhan bilang kan di 1 Korintus 3 ayat 10, kita harus memperhatikan dengan bahan apa kita membangun bangunan rumah rohani kita ini. Di atas dasar apa, dengan bahan apa kita bangun. Kalau kita membangunnya atas dengan bahan rumput, jerami, kayu, itu mudah terbakar. Karena kenapa? Suatu hari nanti pekerjaan pelayanan kita di bumi ini akan diuji. Apakah kita selama di bumi ini melayani dengan sungguh-sungguh atau tidak? Apakah kita mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Murni enggak kita. Dikatakan bangun di atas dasar Tuhan dan bangunannya adalah bahannya emas. Emas itu berbicara kemurnian hati, ketulusan hati, kasih agape, itu emas. Amin. Emas berbicara tentang kualitas terbaik. Namun untuk bisa menjadi emas, dia harus mengalami pembakaran dulu, mengalami pemisahan dulu. Dulu di Kalijati saya pernah lihat prosesnya, saudaraku. Ya, Bu Susi, ya itu yang pernah kita itu, yang sekarang pulang ke Lampung, ya kan? Ya, Pak Siahaan atau siapa tuh? Ya, Pak Siahaan tuh. Ya, itu mengerjakan itu dulu. Saya lihat datang ke rumahnya, dipisahkan. Wah, luar biasa. Yang tadinya bercampur, sekarang bisa terpisah tuh emasnya. Melalui proses luar biasa, akhirnya timbul seperti emas. Demikian juga kita melalui pembakaran, melalui pemisahan, rasanya sakit memang. Tetapi ketika sudah lolos, bisa melewatinya, sudah muncul seperti emas. Amin, saudara. Ya. Ayo mulai tata kembali hidup kita. Prioritas yang salah, kembalikan lagi kepada yang benar. Amin. Cara-cara kita melayani yang salah selama ini, ayo kita mulai tata kembali, perbaiki lagi step by step, pelan-pelan. Kita punya komitmen, kita belajar untuk sungguh-sungguh mempersiapkan pelayanan, mempersiapkan ibadah, mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua sekarang, saudaraku, kita lihat sama-sama ya di dalam ayat berikutnya. Hari pertama. Tadi pada mulanya, sekarang hari pertama. Tuhan berkata, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Itu Kejadian 1 masih ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga atau keberapa itu ya? Dikatakan. Di dalam perjanjian baru diterangkan, dijelaskan apa maksud arti dari terang itu. Ya, jadi saya mendefinisikan, saya menjelaskan tentang arti terang bukan berdasarkan konsep pemikiran saya, tetapi saya ambil kembali apa yang dinyatakan oleh Alkitab, itu menjelaskan. Alkitab mengatakan begini dalam perjanjian baru di kitab Yohanes, dikatakan bahwa Tuhan adalah terang itu. Yesus berkata, selama aku ada di dunia ini, akulah terang dunia. Selama aku, kata Yesus, ada di bumi ini, akulah terang dunia. Nah, sebelum itu di dalam Matius, Tuhan pernah ngomong kepada murid-muridnya, engkau adalah garam dan terang dunia.
Berarti ketika Yesus tidak ada lagi di bumi ini, dia naik ke surga, siapa kemudian yang harus menjadi terangnya? Halo? Siapa yang menjadi terangnya? Yuni, siapa yang menjadi terangnya? Kan tadi Yesus ngomong, selama aku ada di bumi, akulah terang dunia. Nah, lalu ketika Yesus naik ke surga, siapa yang jadi terangnya? Buatin? Siapa yang jadi terangnya? Kita, saudara dan saya. Karena Tuhan ngomong, kamu adalah garam dan terang dunia. Inilah bagian yang kedua yang harus kita lakukan, saudara, supaya garansi atau jaminan pemeliharaan Tuhan dapat berlaku. Yaitu apa? Kita harus memposisikan diri kita. Kita harus menjadikan diri kita sebagai terang, menjadi saksi Kristus. Hidup kita mencerminkan Kristus. Hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada beberapa bagian sisi-sisi kehidupan kita yang belum sesuai dengan firman, ayo, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, sesuaikan. Kembali lagi, tata kembali, atur kembali, setting kembali. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bisa menerangkan tentang Kristus. Dunia bisa percaya ketika dunia melihat gereja Tuhan. Ingat dalam doa Tuhan Yesus, Yohanes pasal 17, dunia itu bisa percaya ketika melihat gereja Tuhan. Ketika melihat kehidupan orang-orang percaya, ketika melihat kehidupan murid-murid Kristus. Kehidupan di India, saudara. Seharusnya hari ini, sampai hari ini, harusnya India itu bisa mayoritas Kristen. Tetapi sayang, oleh karena sebuah peristiwa, saudara, akhirnya India kita mengenalnya sekarang bukan sebagai negara dengan mayoritas Kristen. Kenapa? Karena ada seorang tokoh penting yang begitu karismatik, yang begitu disegani, yang begitu dihormati di India, namanya Mahatma Gandhi. Ya, dia pernah datang ke gereja dalam keadaan waktu itu ya dia sederhana sekali, saudara. Namun akhirnya gereja menolak karena ada kasta-kasta. Dia berkata, saya membaca Injil, saya membaca Alkitab. Yesus Kristus luar biasa. Tetapi ketika saya mau masuk ke gereja di mana Kristus Yesus ada di sana, tapi saya tidak menjumpai orang-orangnya yang di dalamnya seperti Kristus. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari itu gereja bisa hidup sesuai terang Kristus firman Tuhan, Mahatma Gandhi terima Yesus melalui melihat gerejanya, melalui anak-anaknya di bumi ini yang adalah garam dan terang dunia. Maka itu India jadi Kristen, mayoritas saya percaya. Jadi hari ini Tuhan meminta kepada kita, ayo jadikan hidup kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Yesaya 60 menerangkan kepada kita. Jadi kita tahu bumi ini dalam kegelapan, dalam kekelaman. Siapa yang jadi terangnya? Saudara dan saya. Ketika sudah menjadi terang, hidup sudah menjadi saksi, menceritakan tentang Kristus. Bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat perbuatan dan sikap hidup kita. Maka kita bisa mengerjakan atau menggunakan garansi jaminan pemeliharaan Tuhan. Kita bisa katakan, Tuhan, garansi ini berlaku. Amin, saudaraku. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga sekarang,
Kita lihat di ayatnya yang sekarang yang ke-14. Kejadian 1:14. Dikatakan begini, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Kejadian 1:14 yang terakhir ya. Nanti kita sambung lagi di next berikutnya, pertemuan berikutnya. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Jadi Tuhan Allah menciptakan benda-benda penerang yang ditempatkan di cakrawala, di langit. Ada planet-planet, ada macam-macam bintang-bintang, bulan, matahari. Dikatakan benda penerang yang lebih besar itu menguasai siang, dan kita mengenal namanya matahari. Benda yang penerang yang lebih kecil namanya bulan, itu menguasai malam. Tuhan menetapkan. Mazmur berkata seperti ini, dengan firman-Nya, wah luar biasa ya. Dengan firman-Nya, Tuhan itu, firman-Nya lah yang menopang, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Wih, jadi alam semesta ini bisa teratur. Bumi bisa berputar, matahari bisa bersinar, tidak terjadi sesuatu hal itu karena firman Tuhan yang sudah mengatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kekacauan di alam semesta. Amin, saudaraku. Benda penerang mulai diciptakan dan dikatakan, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Sejak Kejadian 1:14 itulah Tuhan menciptakan waktu. Dan pergantiannya bisa dilihat dari pergantian matahari dan bulan. Kalau di Israel, di Yerusalem, pergantian harinya itu adalah sore hari jam 6. Makanya sudah lihat kalau baca Kejadian 1 tadi dikatakan, maka jadilah petang dan jadilah pagi. Artinya apa? Hari di Israel sana dimulai dari jam 6. Dari petang. Kalau kita kan pagi, betul? Kita pagi. Tapi kalau Israel hitungan waktunya dimulainya dari jam 6 sore. Nah, ini artinya apa? Ketika Tuhan berkata, Tuhan menciptakan waktu. Artinya bahwa Tuhan memperkenalkan diri kepada saudara dan saya. Aku ini penguasa waktu. Aku ini pencipta waktu. Aku ini yang punya waktu. Aku ini yang mengatur waktu itu. Jika Tuhan memperkenalkan dirinya seperti itu, lalu bagaimana respon kita, saudara? Pak Edi gimana Pak Edi? Kalau Tuhan memperkenalkan dirinya seperti tadi, aku ini penguasa waktu, pemilik waktu, yang mengatur waktu, yang menciptakan waktu. Respon Pak Edi gimana? Oke, berpikir dulu sebentar Pak Edi. Haleluya. Ya. Ayo Supri. Apa kira-kira responnya? Nadine boleh. Ayo Nadine sambil menunggu. Apa kira-kira responnya Nadine ketika Tuhan ngomong seperti itu? Ya kita berinteraksi, jangan satu arah ya, nggak apa-apa. Oke. Ayo Nadine, apa responnya Nadine ketika Tuhan ngomong seperti itu? Gak kedengeran ya? Oh belum ngomong ya? Oke, apa Nadine? Oke, puasi dulu deh. Ya, terharu. Pak Ginting, kira-kira responnya apa? Nah, itu kita yang harus mensinkronkan. Kita yang harus menyesuaikan hidup kita dengan waktunya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jujur sampai hari ini, apakah kita sering pakai waktu kita sendiri atau pakai waktu Tuhan? Itu jawaban jujur. Amin. Orang jujur disayang Tuhan. Haleluya ya. Fitri disayang Tuhan. Karena jujur. Ya. Kita tuh lebih banyak mengandalkan waktu kita. Ketika Tuhan bilang sabar nak, sabar, tunggu. Kita nggak mau Tuhan pengennya cepat, pengennya instan.
Aku mau langsung. Cari cara-cara lain. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan gak sembuh-sembuhkan, belum. Sabar nak, sabar. Aku tahu waktu terbaikmu. Kita gak sabar, cari dukun. Misalkan. Cari peramal. Mbah, tolong ramal aku mbah. Hidupku bagaimana mbah? Tahun 2021 mbah, misalkan seperti itu. Orang bilang musyrik, orang bilang itu sudah perzinahan rohani, saudara. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Kita boleh berusaha, boleh, nggak apa-apa, nggak salah, saudaraku. Sepanjang itu sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali kita nggak sabar. Sekarang belajar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, waktu nyanyi ini percaya nggak sih sebenarnya? Apa hanya ngomong aja, asal nyanyi aja pokoknya? Nah, nanti mulai hari ini, ketika sudah nyanyi lagu itu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tuh benar-benar hidup kita tuh, waktu kita sinkron dengan waktunya Tuhan. Suatu hari murid-murid berkata seperti ini, ketika Yesus 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid, dicatat di Kisah Rasul 1 ayat 7. Tuhan, kapan sih waktunya Engkau tuh memulihkan Israel? Murid-muridnya nanya begitu. Tuhan menjawab, engkau gak perlu tahu, atau engkau gak perlu ingin tahu kapan waktunya. Yang penting bagi kamu, Tuhan bilang, jadilah saksiku, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu bagian yang harus kita kerjakan. Nggak usah pusing kapan waktunya. Kerjakan aja bagian kita sesuai firman Tuhan. Nanti Tuhan yang akan genapi waktunya. Ada sebuah kisah, saudaraku, seorang penjual tahu. Setiap hari dia jualan tahu ke pasar. Berangkat dari rumahnya harus berjalan melewati sawah, melewati tempatnya sulit. Dia harus berjalan. Tiap hari dia harus naik angkot. Setelah berjalan melewati sawah, melewati ladang, macam-macam gitu ya kan. Beresiko, dia harus pikul tahunya. Setiap pagi dia kemudian naik angkot. Tapi hari itu, ketika dia berjalan, terpleset, saudaraku. Barang dagangannya hancur semuanya. Wah, dia menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan hal ini? Aku jadi rugi. Semua barangku, daganganku rusak. Aku gak bisa dapat uang. Modalku juga pasti habis di situ. Tapi ketika besoknya dia mendengar bahwa angkot yang biasa langganan dia naiki, hari itu kecelakaan, penumpangnya pada mati, saudara. Dia sadar, ternyata Tuhan mencegah saya hari itu untuk gak ada di angkot itu. Dengan cara daganganku harus hilang, rusak. Coba kalau waktu itu gak ada peristiwa itu, aku naik angkot itu, hari itu angkotnya kecelakaan, aku mati. Yang kemudian berubah, bersyukur, Tuhan terima kasih. Itu waktu Tuhan. Berjalanlah dalam waktunya Tuhan. Amin, saudaraku. Sinkronkan waktu kita, jangan paksakan kehendak kita. Makanya sudah perlu nanya terus sama Tuhan. Tuhan, nanya apalagi Tuhan yang harus aku lakukan. Jangan berdoa begini, Tuhan, apa yang Kau harus lakukan kepadaku? Apa yang Kau mau lakukan kepadaku? Enggak gitu lagi doanya. Tapi doanya sekarang begini, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk Engkau? Itu doanya, saudara. Berapa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini berdoanya begitu terus. Tuhan, ayo kerjakan buat aku, berkati aku, sembuhkan aku, apa kepadaku, apa. Kita selalu minta Tuhan penuhi semuanya kepada kita. Tapi kita lupa bertanya atau ngomong sama Tuhan, Tuhan hari ini, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Apa yang bisa aku lakukan untuk Engkau? Itu, saudara. Itu tandanya bahwa saudara sedang berjalan dalam waktunya
Yesaya berkata, rancanganku, kata Tuhan, bukan rancanganmu. Jalanku, kata Tuhan, bukan jalanmu. Amin, saudaraku. Ikuti jalanku, kata Tuhan, bukan jalanmu sendiri. Ikuti waktuku, bukan waktumu sendiri. Ketika engkau ada di dalam waktuku, ada dalam kehendakku, maka aku akan menyatakan pemeliharaanku. Amin, saudaraku. 3 hal. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Agar Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik kehidupan ini, sebagai pencipta yang berkuasa atas segalanya. Saudara tinggal jadi pengelolanya. Yang pertama itu. Jadikan Yesus, tempatkan dia sebagai pribadi yang mengatur hidup kita, yang mendrive, mengemudikan hidup kita. Posisikan kita sebagai pengelola, bukan pemilik. Harusnya kalau kita pengelola, harusnya gimana, saudara? Antara owner dengan GM, general manager. Seharusnya kita sebagai general manager memberikan keuntungan lebih besar kepada sang ownernya. Betul apa betul kira-kira? Kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan besar, katakan ownernya, saudara dipercaya sebagai GM-nya, general manajernya, keuntungan yang lebih besar harus diterima oleh siapa? Atau contoh begini yang gampang, saudara partner, bisnis partner nih, katakan partner aja, hubungannya partner, bukan owner, bukan dengan owner. Ya kan? Itu pasti ada bagi hasil kan? Betul atau betul kira-kira? Betul ya. Tergantung perjanjiannya kan. Misalkan modalnya siapa yang lebih besar, misalkan. Kalau modalnya yang lebih besar, dia tentu dapat bagian yang lebih besar. Persentase kan? Saya pernah cukur rambut, ngobrol sama tukang cukur rambutnya. Ternyata mereka lebih senang digaji prinsipnya, nggak mau. Jarang Pak, ada tapi sedikit yang mau. Istilahnya apa? Sistem bagi hasil gitu. Punya sistem gaji kebanyakan orang-orang cukur gitu. Saya pernah ngobrol. Dan tentu persentasenya yang lebih besar adalah yang modalnya lebih besar. Kalau dia sebagai owner, tentu kan dia harus menyiapkan peralatannya, listrik, apa semuanya dia siapkan. Dia hanya modal jasa. Mungkin 40-60, mungkin 40% pekerjanya, 60% ownernya. Pasti lebih besar. Coba pikirkan hal ilustrasi ini, saudaraku. Tuhan owner atas semuanya, kita ini general manager, harusnya kita berikan keuntungan lebih besar dong kepada sang owner. Itu renungkan. Apakah kita sudah memberikan keuntungan yang lebih besar buat sang owner kita, Yesus Kristus Tuhan? Colgate, odol Colgate. Pernah dengar Colgate, odol? Hari ini masih ada, saudara. Pemiliknya itu sejarahnya, saudara. Searching aja di Google, sejarah Colgate. Saudara akan dapatkan luar biasa. Dia nggak berikan 10% untuk Tuhan. Dia berikan lebih besar untuk Tuhan dibanding untuk dirinya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang seperti itu. Saya lupa seorang hamba Tuhan namanya siapa juga begitu. Dia berikan 90% untuk Tuhan, untuk hidupnya 10% justru dibalik. Karena dia tahu ownernya adalah Tuhan, dia harus terima lebih besar dibanding dirinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bagi berdiri semuanya. Haleluya. Ada gak waktu Tuhan? Yuk kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan,
yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syakabatakarana Syakabatakarana. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui Engkau di hadirat-Mu saat ini Tuhan, bahwa Engkau adalah penguasa, pencipta segala sesuatunya. Engkau pemilik segala sesuatunya. Langit adalah tahta-Mu dan bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Bagian kami menjadikan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengatur, mengendalikan seluruh hidup kami. Dan kami menempatkan diri kami sebagai pengelola yang baik, yang memberikan keuntungan lebih besar bagi sang pencipta, sang owner itu sendiri, yaitu Engkau. Yang kedua, kami hidup dalam terang, menjadi terang itu sendiri. Engkau sudah naik ke surga. Bagian kami, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang masih hidup di bumi adalah menjadi terang bagi kegelapan dunia ini. Engkau adalah pencipta waktu, Engkau pemilik waktu, pengatur waktu. Seharusnya lah yang ketiga, bagian kami adalah hidup kami selaras dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Kau menyatakan hal ini Tuhan. Dan sekarang kami berani berkata, ketika kami lakukan 3 hal yang pertama ini, maka garansi jaminan pemeliharaan Tuhan berlaku atas setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Diberkatilah umat-Mu di tempat ini. Dibukakan mata pikiran dan mata hati kami untuk menerima kebenaran dari Tuhan Yesus.